Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 89. Tunggu saja aku. Iswandi duduk termenung di kursi kerjanya. Aku masih harus mengetahui lebih banyak tentang Tuan Edwin. Apa tujuannya mengirim Lola untuk menjadi istri Tuan Arga? Apa yang diinginkannya bila Lola hamil anak Tuan Arga? Iswandi kemudian diam. Ia mencari jawaban atas semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Pria itu masih terus menatap layar laptopnya. Ia menonton video rekaman Edwin yang berada di coffee shop bersama dengan Lola. Iswandi meminta mata-matanya yang bekerja di coffee shop itu untuk meletakkan kamera tersembunyi, sehingga ia dapat mendengar dengan jelas percakapan dan melihat adegan yang dilakukan oleh pria itu. Iswandi mempercepat durasi video saat ia melihat dokter yang melepaskan alat pengaman yang dipakai oleh Lola. Iswandi memandang ke arah lain. Pria itu tidak memandang saat Lola mengganti pakaiannya. Bila Tuan Edwin itu pria normal, aku yakin dia pasti tidak bisa melihat hal ini. Namun, kenapa ia terlihat biasa saja saat Lola melepaskan alat pengaman dengan dokter dan juga mengganti pakaian di depannya? Iswandi merasa keanehan Edwin. Ia kembali mengingat tentang tujuan Edwin. Apa dia berencana untuk menghabisi Tuan Arga bila Lola hamil atau setelah melahirkan? Iswandi menyadari bahwa tujuan utama Edwin menghabisi Arga setelah Lola hamil atau setelah anaknya lahir. Setelah itu, ia pasti memiliki tujuan menghabisi Andrea. Andrea memang tidak kuat, bahkan dirinya tidak banyak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga Edwin begitu sangat mudah untuk melakukan hal tersebut. Ternyata, rencana ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh pria itu. Dia memang sudah merencanakan lama. Semuanya sudah disusun rapat oleh pria itu. Dengan seperti itu, dia akan mengambil harta yang dimiliki oleh Tuan Arga. Aku tidak menyangka, dia memang begitu sangat pintar. Bahkan pertemuan Tuan Arga dengan Lola, semuanya terkesan natural. Jadi selama ini, Lola adalah bonekanya, yang memang sengaja dikirimkannya untuk mendapatkan hati Tuan Arga. Iswandi memikirkan hal ini sendiri. Pria itu sedang menunggu laporan dari orangnya. Iswandi memandang ponselnya yang berdering. Nomor ponsel miliknya sangat aman, sehingga setiap kali melakukan pembicaraan kepada siapapun, tidak akan ada yang mampu untuk mendengarkan pembicaraannya. Begitu juga dengan nomor ponsel milik Arga. Ia sudah memberikan pengamanan yang tinggi untuk alat komunikasi bosnya. Halo, jawab Iswandi. Halo Pak Iswandi, apakah laporan ini akan saya antar langsung kepada Bapak? Ucap pria di seberang sana. Iya, aku ingin kamu langsung mengantarkannya ke kantor. Aku menunggumu, jawab Iswandi. Baik, jawab pria yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Iswandi duduk di kursi sambil menunggu kedatangan orang yang sudah dipercayainya tersebut. Sudah lama, Iswandi memperhatikan Edwin. Namun selama ini ia tidak memiliki bukti. Masuk, ucap Iswandi yang mempersilahkan pria yang diambil pintu ruangannya. Permisi Pak, ucap Andi. Iya, silakan duduk, ucap Iswandi. Adi duduk di depan Iswandi. Pria itu mengeluarkan amplop warna coklat dari dalam tasnya. Semua yang berkaitan dengan Tuan Edwin ada di sini. Saya sudah mendapatkan informasi, walaupun tidak semua informasi dapat saya peroleh, ucap pria tersebut. Maksudnya? Tanya Iswandi. Begitu banyak akses yang tidak bisa kita ketahui tentang beliau. Orang itu begitu sangat pandai untuk mengunci akses pribadinya, sehingga saya hanya dapat laporan tentang hal yang bersifat umum. Namun saya yakin apa yang saya dapatkan akan mempermudah Anda untuk mengetahui tentang dirinya, jelas pria tersebut. Iswandi merasa tidak puas ketika mendengar penuturan dari orang suruhannya itu. Terus cari informasi tentang dia, Iswandi berkata sambil memandang kertas laporan tentang Edwin.
"Baik Pak," jawab Adi. Setelah melihat laporan tentang Edwin, Iswandi merasa sedikit lebih lega karena dirinya sudah mengetahui lawan berat Arga selama ini. Dirinya sudah tahu bagaimana cara melindungi keluarga Arga. "Aku baru mengetahui ternyata apa yang Papa bilang waktu itu dia orangnya." Iswandi mengingat kalimat terakhir yang diucapkan oleh papanya. "Lindungi Tuan Arga dan keluarganya dari orang terdekat." Kalimat itu yang terakhir dikeluarkan oleh Rian yang merupakan Papa Iswandi. Lola duduk termenung di dalam kamarnya. Ia menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Setelah pertemuannya dengan Edwin, tubuhnya terasa begitu amat lemas seketika. "Mengapa aku tidak mau saat Mas Arga meminta anak? Sekarang dia sudah tidak pernah lagi mengatakan hal itu. Tapi aku yakin dia pasti begitu sangat senang ketika mendengar aku ingin memiliki anak darinya." Lola tersenyum ketika mengingat bagaimana raut wajah Arga saat meminta dirinya hamil secepatnya. Lola memandang vitamin penyubur yang diberikan oleh Edwin kepadanya. "Beberapa hari lagi aku akan selesai datang bulan, dan itu artinya tanggal kesuburan aku sudah semakin dekat." Lola sudah menghitung tanggal kesuburannya yang hanya tinggal 5 hari lagi. Tanggal kesuburan begitu sangat penting untuk dirinya yang akan melakukan program kehamilan seperti ini. Lola mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel milik suaminya. Hatinya begitu senang ketika Arga mengangkat sambungan telepon darinya. "Halo Mas." Lola tersenyum memandang layar ponselnya. Wajah tampan milik suaminya memenuhi layar ponselnya saat ini. "Iya halo, ada apa?" tanya Arga. "Mas, aku rindu kamu," jawab Lola. "Sama, aku juga," jawab Arga. "Mas, aku ingin ikut kamu ke Medan. Apa kamu bisa beritahu aku, kamu tinggal di hotel apa?" Lola tersenyum. Arga diam saat mendengar ucapan wanita yang masih berstatus istrinya itu. Dirinya tidak mengerti mengapa wanita itu tiba-tiba saja ingin datang ke Medan. Padahal sebelumnya wanita itu tidak mau saat diajaknya. "Mas, boleh ya? Aku akan langsung siapin barang-barang aku di sini. Aku akan langsung datang ke sana. Datang bulannya juga sudah mau selesai, Mas. Aku rindu sekali sama kamu." Lola berusaha merayu suaminya. Arga menggelengkan kepalanya. "Aku belum tahu di sini berapa lama, dan bila pekerjaanku sudah selesai, aku akan langsung pulang ke Jakarta. Jadi kamu tunggu saja aku di Jakarta," ucapnya. "Tapi kata kamu, kau masih lama Mas di Medannya, sampai 2 minggu, ucap Lola. "Itu jangka waktu yang paling lama aku sebut. Namun, bila pekerjaan di sini cepat selesai, aku akan langsung pulang ke Jakarta. Kamu itu baru saja pulang ke Indonesia. Aku tidak tega bila kamu capek-capek datang ke sini. Padahal aku sebentar lagi akan pulang," jawab Arga. Lola diam ketika mendengar ucapan suaminya. Ingin rasanya dirinya datang ke Medan. Namun bila dirinya melakukan hal itu, ia juga tidak tahu kemana mencari suaminya di sana. "Sudah, tunggu saja aku di Jakarta. Sudah dulu ya, ini aku sudah mau memulai rapat," ucap Arga ketika ruangannya sudah mulai ramai. Lola hanya menganggukkan kepalanya. Ia diam ketika ponsel miliknya sudah tidak menyala. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.